Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Halimatus Sadia, kelas 4C Manajemen dengan program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Makro. Kali ini saya akan membahas tentang inflasi. Inflasi itu merupakan salah satu kasus yang dibahas dalam kajian ekonomi makro. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini ya. Jadi kira-kira apa ya yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang meningkat secara umum dalam jangka waktu yang panjang. Kenaikan harga barang dari satu atau dua barang saja tidak dikategorikan sebagai inflasi, kecuali jika harga barang tersebut juga mengakibatkan kenaikan pada barang-barang yang lain. Begitu pula dengan kenaikan harga musiman seperti menjelang hari besar keagamaan dan tidak memiliki pengaruh lanjutan tidak disebut sebagai inflasi. Penyebab inflasi ada bermacam-macam, tapi umumnya ada 3 macam. Yang pertama, meningkatnya jumlah uang yang beredar. Jika jumlah barang tetap dan uang yang beredar bertambah 2 kali lipat, maka harga akan naik dan menyebabkan inflasi. Yang kedua, inflasi karena kenaikan permintaan. Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dapat terjadi karena meningkatnya belanja pemerintah atau swasta, baik permintaan barang untuk diekspor dan lain-lain. Selain itu, juga dapat disebabkan oleh kenaikan permintaan masyarakat yang mengakibatkan harga barang naik karena permintaan tetap. Yang ketiga, inflasi karena biaya produksi. Kenaikan biaya produksi dapat terjadi karena kenaikan harga bahan baku yang juga dapat menyebabkan inflasi. Jadi apa inflasi itu udah pasti berdampak buruk bagi perekonomian? Tidak juga, inflasi itu dampaknya bermacam-macam. Kalau dilihat dari sisi negatifnya, adanya inflasi akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Ya iyalah, kan harga barang jadi pada naik. Tapi ada juga sisi positifnya. Dengan inflasi, kita jadi tahu bahwa aktivitas perekonomian terus berjalan. Itu tandanya proses permintaan dan penawaran terus terjadi, asalkan inflasinya tetap terjaga. Saat ini Indonesia sudah mulai pulih dari pandemi virus corona. Lalu bagaimana ya inflasi di Indonesia saat ini? Mari kita simak berita berikut ini. Pemirsa, inflasi global kini menghantam dunia yang juga menerpa Indonesia. Kelangkaan dan lonjakan harga energi dan harga pangan kini menjadi ancaman yang sudah menjadi kenyataan. Terus yang melonjak minyak goreng, yang paling melonjak itu mah di luar dugaan. Baru seumur-umur saya ngerasain, masa minyak sampai segitu mahalnya. Yang paling menjerit minyak goreng, kalau sayuran sih bagi ibu-ibu biasalah. Aduh, gimana ya, kita nggak beli kebutuhan, semuanya pada naik, apalagi terutama minyak. Buat pedagang kecil, kasihan. Habis apa-apa mahal, bagaimana orang mau belanja? Makan apa adanya. Mas sambal ikan asin jadi. Jeritan rakyat itu bisa jadi bertambah menyayat dengan adanya rencana kenaikan harga bahan bakar jenis Pertalite dan LPG 3 kg yang sudah di depan mata. Saya kira itu, jadi overall ya akan terjadi nanti hari itu Pertamax, Pertalite dengan juga apa premium belum, terus kemudian dengan apalagi itu tadi mengenai gas yang 3 kilo itu kita bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti bulan September itu semua bertahap dilakukan oleh pemerintah. Kelangkaan dan lonjakan harga energi dan pangan akhir-akhir ini adalah bukti bahwa inflasi mulai mencengkram negeri ini. Presiden Jokowi meminta para pembantunya untuk mengambil kebijakan dengan tepat. Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis.
harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi. Kenaikan harga komoditas dan inflasi menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia, bahkan lebih mengancam dibandingkan pandemi COVID-19. Yang luar biasa dari harga-harga komoditas telah memberikan di satu sisi, dari sisi APBN penerimaan negara yang akan naik dari sisi komoditas tersebut, entah itu dari minyak, gas, batu bara, dan juga nikel CPO, itu memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara. Namun di sisi lain masyarakat juga akan merasakan rambatan dari inflasi global tersebut. Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut. Gejolak harga pangan adalah racun bagi perekonomian. Jika harga pangan bergolak, jumlah penduduk miskin bakal membengkak. Padahal selama pandemi hingga kini, pemerintah menggelontorkan ribuan triliun rupiah untuk membantu masyarakat miskin. Perlindungan sosial perlu terus dipertebal. Jadi pemerintah memberikan subsidi langsung yang kemarin terkait dengan kartu sembako 18,8 plus PKH tambahan 2 juta yang ditambahkan juga untuk bantuan minyak goreng yang besarnya 300.000 untuk 3 bulan atau 100.000 per bulan diberikan dalam 3 bulan dan diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan. Dan ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah 3,5 juta, besarnya 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja. Setelah pandemi menginvasi, kini muncul ancaman inflasi. 2 tahun sudah diterpa pandemi COVID-19, kini rakyat dihantam dengan kenaikan harga komoditas. Jika harga bahan kebutuhan pokok tak bisa dikendalikan, kepada siapa lagi harapan rakyat disandarkan? Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.